Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lili Istilianti dari program studi Bimbingan Konseling Islam kelas B Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Industri dan Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Purnama MSI. Nah, teman-teman, kita sebagai mahasiswa pasti sangat erat dengan namanya organisasi. Jadi, kita harus mengenal apa itu budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi itu? Nah, jadi budaya organisasi itu merupakan suatu sistem yang berupa sikap, nilai, kode etik, bahasa, dan juga keyakinan yang dibuat dan dibentuk, kemudian dikembangkan dan diwarisi oleh anggota organisasi sebagai kepribadian organisasi yang baik, dan juga menjadi identitas organisasi itu yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Secara umum, proses pembentukan budaya organisasi dimulai dari sumber-sumber tertentu. Nah, di sini terdapat 3 sumber budaya organisasi. Yang pertama, company founder atau pendiri perusahaan dan organisasi. Pendiri organisasi inilah yang membentuk budaya organisasi sesuai dengan tujuan organisasi. Pendiri organisasi mampu membentuk budaya organisasi secara tepat sesuai dengan visi, misi organisasi, dan sesuai dengan program kerja anggotanya. Yang kedua, experience the environment atau pengalaman dengan lingkungan. Pepatah pernah mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik. Maka, pengalaman dalam bersosialisasi dengan lingkungan sangatlah penting dalam perkembangan budaya organisasi. Semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, akan semakin baik perkembangan kontribusi kita dalam mengembangkan budaya organisasi. Yang ketiga, contact with others atau melakukan interaksi dengan pihak lain. Interaksi dengan pihak-pihak tertentu, selain pada pengalaman, berinteraksi dengan masyarakat dan para pejabat juga penting loh dalam membentuk budaya organisasi. Sehingga budaya organisasi yang kita miliki akan dikenal dan memiliki akreditasi yang baik di mata masyarakat dan pihak terkait sehingga menjadi unggul dan berkompeten. Budaya organisasi merupakan fenomena yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan ketika seseorang berinteraksi dalam suatu lingkungan organisasi. Maka di sini terdapat bentuk budaya organisasi yang mana orang akan melihat, mendengar, dan merasakan. Bentuk-bentuk dari budaya organisasi. Yang pertama, simbol. Terdiri dari logo, slogan, upacara, maupun sebuah cerita yang sering diceritakan oleh orang-orang dalam suatu organisasi. Yang kedua, proses. Ini termasuk dalam bidang tanggung jawab, desain kerja, strategi manajemen dalam pengambilan keputusan, jalur komunikasi formal, dan sebagainya. Ketiga, format. Ini mengacu pada sesuatu yang dapat diamati secara langsung, seperti desain bangunan, denah, perabotan, dokumen resmi, pidato, dan lain sebagainya. Dan, and last, perilaku. Hal ini mengacu pada manifestasi simbol, proses, dan format yang ada dalam suatu organisasi. Di tingkat lain, budaya organisasi juga terdapat dalam keyakinan dan nilai-nilai anggotanya. Dalam sebuah organisasi, tentunya akan ada banyak orang dengan tipe kepribadian yang berbeda-beda. Tipe kepribadian menurut psikologi ada 4 yang dapat dihubungkan dengan budaya organisasi dan sifat-sifat anggota dalam sebuah organisasi. Yang pertama, yaitu tipe kepribadian koleris. Tipe ini ditambahi dengan sebagai sikap tangguh, tegas, dan sangat menuntut. Tipe ini memiliki banyak energi untuk melakukan hal-hal sulit, bermotivasi tinggi, dan percaya pada kemampuan dirinya. Tipe ini memiliki kepribadian yang kuat, dan bahkan jika dia gagal, dia akan selalu berusaha untuk bangkit kembali. Yang kedua, tipe kepribadian sanguin atau optimisme yang sangat tinggi. Tipe ini adalah tipe kepribadian yang ramah dan sangat komunikatif. Individu ini dapat menjalin komunikasi dengan siapa saja dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat. Tipe ini sangat inspiratif dan sangat aktif, mampu mempengaruhi, memotivasi orang lain, dan cenderung optimis.
Tipe yang ketiga adalah tipe kepribadian phlegmatic atau dingin dan unggul sebagai orang yang menarik diri, pemalu, dan membenci ketenaran. Namun, tipe ini sangat patuh pada perintah dan aturan, tidak menyukai konflik dan pertentangan, lebih suka mendukung orang lain, dan cenderung mengandalkan pendapat orang lain. Dalam hal pekerjaan, tipe kepribadian ini cenderung hanya dapat melakukan satu tugas pada satu waktu, lebih menyukai tugas yang monoton dan berulang. Nah, yang terakhir adalah tipe kepribadian melankolis. Tipe ini kepribadian yang sangat-sangat bercirikan, serius dan juga tertutup, tetapi cerdas dan sangat kritis dalam berpikir. Ketika datang menyelesaikan tugas dan pekerjaan, individu ini akan cenderung rajin, teliti, dan tidak toleran terhadap kesalahan dalam menyelesaikan tugasnya, karena kegagalan untuk menyelesaikan tugas dianggap sebuah kegagalan yang besar. Seiring berjalannya waktu, budaya organisasi tentunya akan mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan lanjutan visi dan misi tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di sini terdapat sikap pada perubahan budaya organisasi yang biasa terjadi dan dialami oleh anggota organisasi. Yang pertama ada active acceptance, selective reintervention, general acceptance, dissonance, general rejection. Nah, kita bahas active acceptance dulu ya. Active acceptance menerima perubahan apa adanya. Di sini, anggota organisasi setuju untuk berubah, bersedia menerima perubahan, dan bersedia berpartisipasi dalam perubahan tanpa mempertanyakan apakah itu perlu atau tidak. Keadaan ini terjadi ketika seorang anggota organisasi sangat termotivasi untuk berubah, tetapi kohesi subkultur organisasi relatif rendah. Kedua, selective reintervention. Sikap ini terjadi ketika kemauan anggota organisasi untuk berubah sedang, tidak tinggi dan juga tidak rendah, tetapi kohesi subkultur organisasi rendah. Selective reintervention dapat diartikan sebagai respon karyawan terhadap perubahan budaya yang menunjukkan kecenderungan untuk secara selektif mendaur ulang beberapa elemen budaya yang menjadi elemen budaya baru. Jadi, dalam selective reintervention, tidak ada perubahan besar dalam praktiknya, hanya artefak yang diubah dan diberi label ulang, tetapi nilai-nilai organisasi pada inti budaya tetap sama. Ketiga, reinvention. Respon ini terjadi ketika anggota organisasi mau untuk berubah dan kohesi subkulturnya rendah. Intervensi ulang dapat diartikan sebagai berpura-pura menerima perubahan karena komponen budaya yang diubah pada dasarnya tidak ada. Budaya yang ada hanya direformasi seolah-olah membentuk budaya baru. Tidak seperti reinvention selective yang kedua tadi, ini mendaur ulang bagian dari elemen budaya secara keseluruhan. Oleh karena itu, penemuan kembali merupakan respon anggota organisasi yang lebih radikal daripada penemuan kembali yang selektif. Yang keempat, general acceptance. Anggota organisasi bersedia menerima perubahan karena keinginan kuat untuk berubah, tetapi kohesi subkultur cenderung moderat, di mana ini perubahannya diterima secara umum. Anggota organisasi cenderung hanya menerima sebagian perubahan budaya karena pada umumnya tidak ingin mengubah pemikiran tentang nilai dan keyakinan yang ada. Tidak seperti penemuan kembali selektif atau reinvention selektif yang melibatkan elemen penggunaan kembali budaya. Penerimaan umum melibatkan elemen penolakan bagian dari budaya yang ada, terutama yang berada di luar budaya organisasi. Kelima, dissonance, yaitu ketika keinginan untuk perubahan dan keramahan budaya relatif rendah. Respon ini dapat diartikan sebagai keadaan ketidakseimbangan kognitif. Munculnya ketidakseimbangan kognitif ini sebagai akibat dari upaya perubahan budaya. Kondisi ini ditandai dengan keraguan anggota organisasi dalam menerima dan menolak perubahan perilaku organisasi yang tidak konsisten. Dan for last, general rejection. Ini merupakan sikap penolakan pada umumnya yang membentuk reaksi pada perubahan budaya organisasi. Respon ini terjadi ketika keinginan untuk berubah rendah dan kohesi budaya sedang.
penolakan umum adalah penolakan terhadap perubahan sebagai lawan dari penerimaan akan perubahan yang bersedia tetapi tidak sepenuhnya, yang menyebabkan anggota organisasi tidak mempercayai manajemen perusahaan atau manajemen program kerja organisasi dan menerima budaya baru. Nah, itulah tadi materi tentang budaya organisasi. Semoga kita semua dapat mengambil informasi dan manfaat dari materi tentang budaya organisasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.